sempat nanya kan, kronologi saya begini, kok saya ditangkap juga gitu. Dasarnya apa, buktinya apa. Cuman dari yang anggota yang periksa saya tuh lebih jawab, ya itu saya nggak tahu, itu kan bukan bagian divisi saya, ini saya cuman bantu ngumpulin bukti doang gitu. Ada suara udah telanjangin aja, telanjangin gitu. Jadi udah telanjangin gitu. Dan akhirnya kalian berujung di kantor polisi itu gimana? Itu Masih ada lagi. Pengeroyokannya itu 2 kali. Jadi pengeroyokan 2 kali. Jadi kalau orang kira sekali terus selesai, enggak, ini 2 kali. Jadi nah itulah habis kita regroup itu, terus sempat aku ada bertanya gitu sama polisi, ini apa digeledah kenapa gitu, nemu apa gitu, dasarnya apa. Memang ada sedikit kayak jadi ada bingung kan, lebih kerasa bingung apa ini kenapa gitu kan, apalagi habis ngeliat orang digebukin gitu. Terus entah kenapa tiba-tiba dia bilang angkut gitu. Nah, aku takut diangkut ke mobil tahanan aja. Aku berusaha bertahan kan, maksudnya kalau aku sendiri karena aku tahu dasar pengangkutannya itu apa gitu kita mau tahu pasal apa sih gitu. Dan kalau iya pun ayo dialog gitu, ngobrol dulu biar we will gitu. Tapi kalau misalkan ada kasih tahu itu nggak bisa sama sekali, bener-bener disalak pokoknya. Langsung marah mereka berempat berlima. Nah, mereka ini mau ditarik, kita langsung meluk satu sama lain ya. Kita langsung bertiga nih langsung meluk satu sama lain. Itu kan langsung ditarik ke mobil tahanan ya. Iya. Terus udahlah kita semua ditarik gitu. Aku juga badan ditarik kan. Nah, itu aku nggak apa ya. Saat Koji mau jagain teman yang dibawa paksa ke mobil tahanan, Koji kan meluk salah satu teman kita. Itu polisi makin kasar, makin rubungin Koji, dipukul-pukul, ditarik-tarik badannya. Dan itu bener-bener kayak Oji juga dipukul-pukul. Aku dipukul-pukul. Pokoknya badan itu, tangan nggak tahu siapa udah pada di seluruh badan gitu, narik mau ngelepas dari mereka gitu. Aku berusaha, jangan pegang-pegang, saya cewek, saya perempuan gitu. Dan disitulah kayak 30 orang ya, banyak banget, bener-bener gelap. Dipisahin, pasal yang jaga bertiga tuh makin ditarik, dipukulin gitu. Jadi itu nggak tahu sampai gelap lah, pokoknya langit tuh gelap gitu. Dan semua itu pas bilang jangan pegang-pegang, saya perempuan gitu. Ini bisa diomongin. Kalau saya sih nggak apa-apa ya. Nah, aku ingat banget tuh abis kata itu ada dia pakai sepatu polisi yang keras itu kan, atau aparat gitu kan yang keras itu, nendang sini. Dan kalau itu lukanya 2 minggu ya. Jadi lebam di sini kan, di sini betis. Dia juga lihat waktu itu. Lihat lebamnya gede gitu. Bekas sepatu di sini pada bekas tangan ditarik. Jadi ada verbal abuse juga ya. Dan abis itu ada suara udah telanjangin aja, telanjangin gitu. Jadi udah telanjangin gitu. Nah, itu ya kaget sih gitu, dalam artian kita juga bingung kan dalam kondisi kayak gitu. Mereka pegang senjata, pegang apa, kita gimana kok ternyata aku mau ditelanjangin mau ngomong apa coba gitu. Cuman ya pada saat itu jadinya bertahan atau gimana gitu, cuman itu aja. Terus akhirnya udah kita sorry ya kalian harus mengalami kejadian kayak gini ya. Thank you, ini udah cerita, tapi aku tahu pasti ini berat buat kalian ya, untuk apalagi nge-recall kejadian itu. Visualnya jadi muncul lagi. Yonggi juga kayaknya sedih lagi. Boleh minum lagi Yonggi. So sorry for what happened. Terus kalian kan pasti juga memberikan kesaksian yang sama ketika kalian dibawa ke kantor polisi. Terus untuk menjawab kenapa kalian yang menjadi tersangka, mereka waktu itu bilangnya gimana? Kalian kan pasti cerita yang sama dong. Iya, kronologi. Kalian yang dipukulin, kalian gini-gini, kalian petugas medis, paralegal. Terus kalian dijadikan tersangka itu dari mereka alasannya apa? Kalau di ruanganku itu, aku sempat nanya kan, kronologi saya begini, kok saya ditangkap juga gitu. Dasarnya apa, buktinya apa.
Cuman dari yang anggota yang periksa saya tuh lebih jawab, ya itu saya nggak tahu, itu kan bukan bagian divisi saya, ini saya cuman bantu ngumpulin bukti doang gitu. Bahkan ketika naik tersangka pun saya coba iseng gitu nanya, ini yang pelapornya ada buktinya nggak sih? Pas ngelaporin saya, pas saya dikeroyok tuh ada pembenarannya nggak sih? Saya tuh ngapain gitu? Fotonya dia lempar batu bata yang gede banget. Apa sih batu yang gede tuh yang jadi, mereka kan bawa tuh kresek merah yang isi batu gede-gede banget tuh. Saya mikir, ini siapa yang bisa ngelempar batu segede gini gitu. Terus saya penasaran juga, ada nggak sih fotonya orang yang lempar batu segede gini tuh dilempar gitu gimana? Apa itu saya juga gitu kan? Saya penasaran banget bisa jadi naik tersangka itu, dan mereka nggak bisa jawab sih. Bahkan nggak jawab juga kalau di ruangan. Iya, kalau aku tuh waktu itu sempet pertama kali pemeriksaan itu sempet nanya memang, ini Mbak, ini pasalnya, aku btw aku aku tuh jadi renak, apa namanya, penyidikku tuh cewek. Jadi Mbak, ini sebelum kita mulai itu pasalnya apa ya dugaannya gitu. Apalagi Oji anak hukum ya, paham lah ya. Ini kan belum didampingin pengacara pada saat itu. Enggak, udah didampingi. Udah didampingin. Kita pokoknya bertahan tidak mau diperiksa sebelum didampingi. Itu hak ya, itu hak kita. Bisa memilih untuk diam dulu, untuk nungguin pengacara itu bisa. Terus ditanya lah gitu, kita nanya gitu, ini pasalnya apa ya, dugaan pasalnya gitu. Aduh, apa ya Kak? Penyidiknya ngomong gitu? Perkumpulan untuk melakukan kejahatan. Pasal berapa itu? Aduh, ini dari atasan soalnya. Jadi, aduh, gimana ya? Jadi kita sama-sama bingung. Kita sama-sama bingung lah, sama-sama bingung gitu. Ya udahlah, tapi apa namanya itu terjadi, dia juga maksudnya sama-sama nggak tahu, dia bingung, kita juga makin bingung gitu. Dia kalau dia pertanyaan-pertanyaan juga bingung sih, maksudnya nggak ada gimana-gimana, lebih banyak nanyain legal standing saya sebagai paralegal. Ya. Gitu. Tapi kalian nggak ditahan ya? Maksudnya nggak ditahan? Technically karena baju oranye. Ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, jadi kalian tidak ditahan. Iya. Oke. Jadi Oji sama Yonggi ini dikenakan pasal 216 sama 218 KUHP. Yang intinya tuh tidak menuruti perintah. Terus intinya kalian udah disuruh berhenti tapi tetap ngelawan gitu pada saat di lapangan. Kalau pasal yang dikenakan kepada kalian kan gini nih, sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu. Intinya tuh untuk orang awam ya, kalian tuh udah disuruh berhenti, tapi tetap aja tuh nggak mau dengerin. Gini, kita tuh pertama perlu diperhatikan bahwa pasal itu adalah yang poin dari pasal itu adalah untuk membubarkan diri setelah diperintah 3 kali. Iya. Kita ditangkap udah bukan di titik aksi, kita udah di ruang publik, udah jalanan isinya mobil, kendaraan orang lewat kendaraan depan mall. Jadi orang mall pun lewat di situ bisa. Jadi kita bukan titik aksi. Bukan titik aksi. Jadi kalau mau dibilang apakah kita sudah membubarkan diri, kurang bubar apa? Kurang bubar apa? Kedua, kita itu nggak ada yang ngedenger pemberitahuan juga, karena memang biasanya aksi itu bubarnya biasanya jam 6 gitu. Dan memang kayaknya ada di Perkap tuh ada itu. Nanti bisa dicek lagi, tapi di Perkap itu biasanya tuh ada kalau memang biasanya dibubar itu jam 6. Jadi jam 5 bubar itu kita juga kaget gitu, dan itu memang masih banyak orang gitu. Ada ibu-ibu bawa bayi, bawa anak, bawa stroller. Masih ada gitu. Masih ada bener-bener bareng-bareng gitu, masih ada. Jadi apa namanya, dan kita semua memang lagi sedang membubarkan diri. Jadi andai kata kita tidak dengar pun, kita memang sedang membubarkan diri. Dan itu tadinya posko medis. Jadi pokoknya menurut kalian tidak make sense lah ya. Digebukin gak make sense, diangkut gak make sense, sampai ditersangka pun gak make sense gitu. Nah sekarang berarti kalian sudah sebulan lebih ya berstatus tersangka berarti? Iya. Sudah 1 bulan. Ulang tahun sebulan tersangka, saya masih seminggu. Oh iya. Masih 2 minggu lah. Iya. Kamu dia penetapannya itu ini ya. 23. Menyusul ya. Satu terakhir yang ditetapkan terakhir itu Yonggi ya. Berarti Oji duluan sama
Iya, Ya, 12 lainnya ya, 13. total kan 14. 13 Kamu lainnya. kan terakhir. Kamu ke 14 yang ditetapkan Aku- sebagai aku- tersangka. Karena Aku harus kan- rujuk ke rumah sakit. Pas pemeriksaan tuh, Iya, iya, ada sakit. Jadi masih ada after effect yang dirasakan sampai sekarang, Gi. Enggak. Dari kalau pemukulan itu? Kalau secara fisik enggak. Cuman Secara mental gimana, secara Gi? mental lumayan. Dia tuh di rumah sakit pas lagi pemeriksaan. Iya, pas Jadi- 12 jam pasca penangkapan tuh, ini tangkap kan jam 5 sore. Pukul, terus jam 11 malamnya itu mimisan. Itu mimisan berkelanjutan sampai jam 4 subuh. Udah dari situ ya banyak debat lah antara kuasa hukum sama pihak Poldanya untuk ini harus rujuk gitu karena mimisan Iya. muntah-muntah terus itu baru keluar jam 6 lah, hanya Oke. ke salah satu rumah sakit yang diperbolehkan itu. Ya. Dan kita lihat dukungan yang datang kepada kalian itu kan banyak ya, mengalir dari mana-mana. Dari fakultas sendiri juga kita lihat supportnya luar biasa. Dan di sini sudah ada salah satu dosen ya yang ikut mendampingi pada saat pemeriksaan. Mas Tobas boleh bergabung? Ya, kami melihat apa yang dilakukan oleh Yonggi dan kawan-kawan ini adalah orang-orang yang sedang menjalankan hak konstitusionalnya, ya, yang karena itulah negara harus melindungi, termasuk juga aparat penegak hukum juga harus melindungi terlaksananya hak tersebut. Nah, oleh karena itulah maka buat saya ini seperti menggaruk yang tidak gatal, gitu.